Itu model dari mana itu 10M itu? Dari jualan online. Dari jualan online. Iya. Untungnya sampai semua diinvestasikan semua ke klinik. Benar. Ya. Waktu Jadi, itu ada perasaan takut nggak? Wah ini yakin kalau udah jadi klinik pasti besar, atau ada takut? Kalau misalnya udah invest, itu jadi... waktu itu alatnya itu nyicil 6 bulan. Namanya istri kan mintanya yang bagus-bagus, Iya, kan ya. wajar. Iya, jadi saya tuh bilang sama dia mah kalau lahiran normal aja jangan sesar, ya kan. Itu yang pertama saya ingetin. Terus dia minta ya Pak, nggak apa-apa, normal, yang penting kamarnya aku minta kamar paling bagus, ya kan. Itu di mana, Surabaya? Di Malang. Malang. Ya. Jadi masih ingat itu biayanya berapa itu? masih ingat. Masih ingat. Yang VIP, pokoknya yang paling bagus. Iya, Maunya yang paling bagus. Dia mintanya itu yang Iya. VIP kan. Saya lihat nih, kalau normal harganya VIP 5 juta, ya kan? Kalau VIP 4 juta lah. Ini ada kelas 1, Iya, ya kan? iya. Kelas 1 harganya 2,5 juta. Serius. Gitu. Nah, kemudian saya bilang ke istri, "Ma, kamar VIP sama VIP-nya habis, ya kan? Ada yang kelas 1, nggak apa-apa ya, Ma." Aku bilang. Pak Telannya terus terang ya, dia tahu sendiri akhirnya. Itu kamarnya masih ada. Iya. Ya, jadi bener-bener kita itu Setahun awal itu masa sulit. Setelah Iya. merit itu betul langsung hamil ya? Nggak lama langsung hamil? Kita nikahnya bulan Februari, hamilnya melahirkan Oktober tanggal berapa, 10 ya? Yes. Oh, jadi langsung ya? Langsung, Jadi 9 bulan setahun itu memang setelah punya anak pertama hamil, masih proses. Waduh, iya itu proses-proses berat-beratnya itu ya? Iya. Menarik. Ini sebuah kisah yang sangat menarik. Setelah akhirnya terima, setelah melahirkan di kelas 1, ya sudah, apa boleh buat gitu ya? Di kelas 1 tuh ada 2 orang ya, ada 2 bed, ada orang lain juga di kasurnya itu. Jadi bener-bener ya kalau lihat sekarang parah sih. Pertamanya nggak bilang sih kalau kelas 1. Jadi waktu mau melahirin banget, waktu udah kayak mau bukaan gitu, baru bilang kayak nggak ada gitu. Jadi udah aku nggak peduliin itu gitu. Karena dia kan mau mati kan kayak, Iya, waduh iya. saya udah Iya. lihatnya kasihan banget. Jadi nggak peduli itu sih. Sudah nggak peduli kamar. Iya, cuman sebelumnya kan emang kayak udah seneng banget karena aku bilang kan kayak aku mau lahirannya di nomor 1, nggak mau nggak mau yang Masa sih kamu nggak bisa mengusahakan sebagai suami? Iya. kayak Wah, gitu. itu harga diri suami gimana? Aduh, cuek Tapi aja waktu kan. itu nggak tahu ya, karena beruntung aja ternyata satu kamar itu kan emang 2 orang, tapi Orangnya yang nggak satunya ada. nggak ada. Jadi bener-bener satu ruangan itu kayak VVIP beneran, walaupun ke nomor 1. Oke. Jadi nggak ada pasien yang lain. Oh, untungnya waktu itu. Untungnya itu, jadi beruntung. untungnya. Oke, ini kisah menarik. Sampai akhirnya lahir. Terus rumah itu istilahnya rumahnya orang tua ya? Nyicil Rumah, sendiri. mobil itu semuanya kita nyicil. Makanya Nyicil. kita dapat penghasilan, tapi ya buat nyicil itu. Habis uangnya. Mobil itu 3.500.000. Iya. Iya. Rumah 1,8. 1,8. Jadi uangnya Iya. habis buat nyicil 5 sebenarnya. juta tiap bulan buat nyicil aja. Makanya buat nyicil. dia itu selalu kayak nambah side job gitu. Side job supaya nambah penghasilan. Iya. Betul, benar. untuk bayar cicilan itu. Menarik. Setelah anak lahir, oke, masih nggak kepikir mendorong dia jadi PNS? Enggak, sama sekali. Sedang nggak? Udah. Karena waktu itu usaha kesetnya udah jalan. Pas dia hamil dia udah mulai jualan Iya, waktu hamil skincare kan online. udah Skincare dibeliin online. iPad. Jadi reseller gitu ya? Ya. Iya. Jadi jualan iPad, beli iPad. Iya, Beli iPad. Terus bilang kan dia jualan pakai medsos. Oh. Waktu itu saya masih punya BBM. Akhirnya saya tuh jualan produknya orang, terus saya repack. ganti. Oke, di repack terus kemudian dijual ulang. kita ganti pakai kemasannya. medsos. Mulai dari reseller dulu Iya. ya? Dan jualannya itu pakai Instagram, pakai Itu belum populer waktu itu, udah Itu mulai belum. duluan. Jadi di saat orang lain itu belum memanfaatkan media sosial Sebagai buat jualan, berjualan, betul. kita tuh udah start untuk berjualan. Biasanya kan medsos buat posting pribadi kan. Betul. Tapi pada saat itu kita nggak punya malu, udah kita jual. Ya. Dan itu pakai medsos kita. Akun kita campur, akun Iya. pribadi sama jualan jadi satu. Jadi BBM kita udah nggak ada malu-maluan. Betul. Masih saya jualan krim juga saya posting jualan krim. Nah, itu awal berdirinya MS Glow.
HMS Glow itu berdiri tahun berapa? Asal mulanya itu. Asal mulanya dari reseller. Asal mulanya Mulai kita jualan dulu kan pakai medsos, terus ternyata medsos itu work banget karena kita ketemu orang dari seluruh Indonesia. seluruh Indonesia kan, jadi kita punya reseller akhirnya Ya. dari Bali, dari Balikpapan, Betul. dari Dari Medan. Papua, dari Medan, Betul. semua tuh kumpul sampai akhirnya banyak banget orderan kita ya. Ya. Terus kalau biasanya kalau orderan stick itu kan kita yang kirim ke JNT ya atau Iya. JNE. Nah itu tuh sampai JNE sama JNT-nya tuh datang ke kita Betul. gitu loh. Iya, Karena iya, saking iya. banyaknya orderan Saking kita. banyaknya. Terus akhirnya kita punya ide buat yaudah kita bikin di pabrik dengan merek kita sendiri. Waktu itu kan kita nge-repack kan. Sebelumnya Repack. belum ada Kita Bipom. beli gitu Iya, aja. iya, iya. Akhirnya karena Marklun ya istilahnya. Maklun. Maklun. Iya. Iya, iya. Akhirnya kita memutuskan untuk Maklun. Terus kita bikin produk. Kita 2013 itu. 2015. 2015 itu Iya, jadi 2 2 tahun itu hidupnya juga dari Mbak Sandy jualan skincare, Mas Gilang tetap kerja. Betul. Oh, tapi ternyata income-nya lumayan gitu. Yes, Income-nya income-nya lumayan. besar. Income-nya besar. Iya. Nah, dari situ mulai kepikir terinspirasi untuk Untuk mau lebih bikin serius. untuk bikin sendiri merek Iya, sendiri. akhirnya bikin merek sendiri. Yang waktu itu kan kita repack dari produk orang tuh kan cuman skincare buat muka. Iya, iya, Terus iya. waktu kita bikin brand sendiri itu kita bikinnya edisionalnya tuh lengkap banget. Jadi ada skincare buat muka, ada skincare buat badan, dan Iya. edisional lainnya itu udah lengkap banget. Iya, iya. Terus kita dengan reseller yang udah ada sebelumnya, kita udah punya brand baru nih, udah Iya. ada Bepom-nya. Kalau dulu Iya. kan kita nge-repack asal aja, Betul. pokoknya nempel stiker gitu kan. Betul, betul, betul. Kalau sekarang kita udah izinnya udah ada. Iya, 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 iya. Ada halal. Izin edarnya udah ada, halalnya udah ada. Iya, iya, iya. Makin tertarik, Wah. makin banyak lah customer kita, Berarti makin banyak artinya ini reseller belum kita. terlalu lama ya Iya, artinya dan ya. saat itu masih boomingnya ya. belum red zone sih, jadi nggak punya saingan sama sekali karena Iya. kayak orang jualan skincare online tuh masih nggak ada gitu. Kebanyakan skin online itu yang nggak ada Bepom, yang krim-krim Betul. lengket itu. Iya, iya, iya. Jadi iya, iya. pada saat kita udah punya merek, kita jualan di online. Pada saat itu kompetitor kita tuh ya klinik-klinik kecantikan karena Klinik belum kecantikan. ada, klinik kecantikan yang udah punya klinik itu karena belum ada, dan mereka nggak jualan online gitu loh. Iya, iya. Kita harus ke sana buat perawatan atau beli krimnya dengan konsul dokter, dan kalau online tuh nggak ada. Jadi kita tuh bener-bener meledak banget karena pada saat itu kita nggak punya kompetitor. Itu. Iya, iya. Terus sering tambahnya waktu, Seller kita makin tambah banyak. Iya, seller kita makin Resellernya tambah banyak di banyak. seluruh Indonesia. Nah, di saat itu mulailah muncul kompetitor Iya. atau plagiator lah. Jadi banyak banget yang Wajar lah. bikin- Meniru ya. Iya. Bisnis kalau lagi booming kan pasti banyak. Benar. Yes. Banyak banget yang bikin produk yang Sejenis. sejenis sama kita gitu. Jadi Bikinnya di pabrik yang sama pabrik juga. yang sama waktu kita maklon. Jadi kan Namanya kita juga hampir mirip-mirip, nama Iya. produknya sama. produknya sama nih. Jadi Iya. misalnya saya punya krim malam namanya Ultimate Night Cream. Dia itu bikin tuh persis banget namanya Ultimate Night Cream. Oh. Kayak gitu. Misalnya saya bikin serum namanya Luminous Night Serum. Dia bikin itu, jadi ini kompetitor ya, bikin tuh namanya sama Luminous Night Serum. Ya, itu jadi kayak ngerasa oh ya udah ya kayak gini ya dunia bisnis ternyata. Karena pada saat itu kayak aku ngerasa oh enak banget gitu loh, dapet uang, nggak Iya. mikir, nggak ada tantangan gitu kan. Iya. Nah, pada saat udah mulai grow up, jadi banyak banget kompetitor yang bikin sama. Oke, itu anak kedua sudah lahir. Belum. Nah, itu proses ya. Nah, itu udah mulai artinya nggak cekcok lagi sudah ya. Iya. Sudah mulai ada Udah. kesibukan ya. Wah, sibuk banget. Karena uangnya udah cuannya udah lancar. Cuannya udah Iya, lancar. jadi udah nggak pernah. Ada pekerjaan. Kalau nganggur kan cuap-cuap. Ya. Nah, sekarang ada kesibukan. Betul. Oke, sehingga sudah mulai ngerti gitu ya. Betul. Iya. Nah, terus akhirnya proses kompetitor. Nah, itu terus grow. Strateginya Iya. cuman reseller atau Enggak. buka usaha yang lain? Bagaimana untuk meng-scale up bisnisnya? Betul. Ceritanya. Iya. Jadi ya supaya apa ya, kita kan harus punya value kan dari Iya. kompetitor kita. Ketika kompetitor kita ngikutin gerakan kita ya kita harus bikin yang berbeda kan. Akhirnya 2017 2017 Ya. kita bikin klinik pertama. kecantikan pertama kita itu di Malang, Oh, klinik MS oke. Glow. Ya. Karena yang lain kan udah pada niruin kan. Jadi Bikin yang produk. dulunya blue itu udah jadi red zone gitu Ya, loh. betul. Bahkan mau gerak itu udah susah karena semuanya bikin merek kosmetik atau Iya. skincare Iya. yang itemnya tuh sama persis, kayak misalnya Iya. krimnya itu warnanya sama lah, baunya Iya. sama, jadi kayak dimirip-miripin, nggak tahu lah. Itu
itu resiko bisnis. Nah dari situ kita harus tetap bikin sesuatu yang berbeda gitu. Iya. Jadi kita bikin value-nya itu kita punya klinik kecantikan. Jadi selain kita jualan online, kita juga punya offline. Kita bisa konsultasi di dokter. Seperti itu sih. Kita punya alat-alat treatment yang canggih dari Jadi Eropa. semua keuntungan diinvestasikan. Iya. Dan kita bikin kliniknya itu nggak salah-salahan gitu loh. Kita udah ngecek dulu nih klinik Ada research ya. yang rata-rata Ada studi khusus nggak? Maksudnya Mbak Sandy betul-betul belajar mendalami dunia kulit atau estetika? Kursus iya waktu itu. Jadi ketika kita udah jualan skincare itu saya ikut kursus-kursus gitu. Iya. Jadi di Jakarta, di Surabaya, di Bandung gitu ikutlah pokoknya. Karyawannya dari berapa? Waktu awal kan masih reseller, paling cuman bantu packing atau apa. Sampai bisa punya klinik itu starting awal dari berapa tahun? Sebelum punya klinik itu karena udah mulai grow, terus ngomong sama suami kan, kayaknya kok capek banget gitu loh. Iya. Karena kayak orderan tuh banyak banget sih. Betul, packing sendiri. Iya, Dia packing sendiri kan saya kerja. Iya. Jadi admin sendiri. Betul. Terus kirim sendiri. Iya. Jadi kalau hari Minggu kan JNE tutup sampai hari Minggu tuh kita tuh ke harus Juanda. kirim saking banyaknya orderan. Aku nggak tahu deh, mungkin waktu itu nggak ada orderan yang sebanyak itu. Baru aku aja itu kayak berkarung-karung itu banyak. Dan aku bilang sama suami kayak aku capek banget ya, kayak aku nggak punya hari libur gitu. Betul. Aku bahkan pengen skip sehari aja nggak bisa. Nggak bisa. Jadi dia pernah mau skip, mau perawatan, saya bilang ngapain perawatan? Eman uangnya dong. Jadi saya tuh kalau pulang, saya berangkat kerja dari Surabaya ke Pasuruan biasanya PP tiap hari kan. Nah itu saya berangkat belum ada jalan tol. Berangkat jam 6. Pulang sampai Surabaya jam 8 saya bantu packing. Iya, saya tiap malam bantu packing. Jadi saya tuh suami yang baik ya. Iya, jadi kalau di bank kan hari Sabtu Minggu libur lah. Hari Sabtu biasanya ada event tuh saya mesti bolos, saya nggak bisa. Kenapa? Karena hari Sabtu saya juga kerja bantuin dia. Iya. Gitu. Makanya saya merasa kok saya kerja ini kayak merasa terganggu ya. Orang-orang juga sering lihat saya bolos atau apa. Kan saya emang kerja bantuin istri. Akhirnya saya bilang sama suami, ya udah gimana kalau kamu bantuin aku aja gitu. Karena aku ngeliat juga kayaknya cuannya banyak anakku gitu kan. Daripada gaji di bank. Sama jual keset, sama cuci mobil. Iya. Menarik. Nah, terus akhirnya 2017 starting mulai melaju terus klinik pertama. Jadi makin Mas Gilang support dan ikut dalam satu bisnis tambah besar. Makin besar gitu loh. Karena pada saat itu kan kalau waktu aku sendiri itu aku cuman punya karyawan satu aja. Iya. Itu pun yang jagain anak bukan. Jagain anak. Iya. Suruh bantuin packing. Aku suruh bantuin packing. Dimaksimalkan gitu. Iya. Bantuin anak sambil bantuin packing. Jadi anak saya yang pertama itu kerjaannya buka ipot, mainannya beneran bukain botol. Main isolasi sampai tangannya tuh ada item-item kena tembakan press gitu. Iya. Begitu dia keluar dari bank, kita langsung sewa ruko, kita langsung rekrut karyawan. Ya disitulah mulai growth. Jadi waktu itu mungkin nggak tersistem ya, karena kayak ya udah. Keuangan apapun kayak nggak karu-karuan. Pas saya keluar, saya tatain semua. Jadi keuangan semua yang pegang saya. Sampai sekarang pun yang pegang saya. Jadi semuanya saya atur. Terus karyawan juga apa-apa semuanya kita atur lah. Itunya. Berarti baru 3 tahun ini aja ya istilahnya ya. Kita startnya udah start duluan pada saat orang 2013 belum bisnis seperti kita. Oke. Nah, kemudian dari strategi reseller sampai akhirnya membuat klinik pertama. Nah, itu kan artinya betul-betul dibangun sampai disistemkan dan akhirnya kliniknya juga di-franchise-kan gitu. Enggak. Oh, enggak ya. Gimana itu sih? Jadi kita buka klinik itu di Malang. Di 7 kota. Di 7 kota lah, sampai sekarang kita belum franchisein. Semua punya semuanya masih kita pegang sendiri karena klinik kecantikan tuh bukan modal yang kecil. Yes. Waktu kita buka klinik pertama, kita itu udah melihat-lihat dulu kan klinik. Terus kita punya konsep itu klinik high end tapi harga affordable. Jadi alat-alat yang kita pakai itu benar-benar alat-alat high end. Cuman Eropa, USA. Jadi bisa dibayangin harganya tuh bermiliaran gitu loh. Mungkin satu klinik aku butuh modal 10 miliar. 5 M ya benar mungkin. Hampir 10 miliar. Itu starting awal itu. Kalau alatnya 5 sampai 2017. Nah, itu modal dari mana itu 10 M itu? Dari jualan online. Dari jualan online. Untungnya sampai semua diinvestasikan semua ke klinik. Benar. Waktu itu ada perasaan takut nggak? Wah, ini yakin kalau udah jadi klinik pasti besar atau ada takut? Kalau misalnya udah invest
Waktu itu alatnya itu nyicil 6 bulan. Alat cicil 6 bulan. Iya, jadi dari total itu berapa M itu kita nyicil 6 bulan. Oke. Iya. Jadi iya. kita pakai konsep itu high end tapi harganya tuh affordable. Ternyata ramai banget. Kita buka klinik pertama kita tuh kecil banget, Om. Di ruko. Di ruko yang Lebih besar Indomaret. Jadi Indomaretnya 2 ruko, kita cuma 1 ruko. Tapi kita antrinya sampai keluar-keluar. Iya, benar-benar. Jadi kita waktu buka klinik pertama itu nggak bayangin sih kalau ternyata bakal seramai itu. Jadi kita pilihnya ya udah yang kecil dulu gitu kan, yang sesuai sama kita dulu. Di Malang gitu. Di Malang. Ternyata kliniknya itu sampai antri keluar sampai orang tuh nanya ini tuh klinik BPJS ya gitu. Saking ramenya gitu. Jadi benar-benar rame gitu. Strategi bisa rame waktu itu gimana? Nah, ya, itu tadi. Kalau boleh dibongkar, Iya. Ya kan membantu UKM yang kasihan kena corona. Iya, yang pertama ya itu be different sih. Kita beda sama klinik-klinik yang lain. Kalau misalnya klinik lain tuh alat-alatnya high end, harganya ya mungkin dia middle up. Tapi kita tuh kayak semua kalangan tuh bisa dapat gitu loh. Karena kita harganya affordable, jadi kita ngejarnya quantity. Oke. Seperti kayak gitu ya. Dan waktu itu orang di klinik selain jual produknya juga terima servis. Ya, jasa. Servis untuk facial atau apa ada gitu. Dokternya, ada dokter SPKK juga, ada perawat dan lain-lain lengkap sih. Dan kita tuh update banget. Treatment itu setiap tahun udah ada yang baru kayak gitu. Iya. Menarik. Nah, ini kisah suksesnya Mbak Sandy sampai sekarang. Terus kira-kira Mas Gilang dengar usaha bus ya? Ya. Nah, itu ceritanya gimana itu? Ya, jadi setelah membantu istri sukses sama-sama. Betul, jadi saya sama istri jalan bareng di MS Glow. Jadi emang istri yang maju, saya supporting dari belakang. Betul. Jadi saya lebih banyak ngurusin di barang. Beauty man ya berarti ya? Beauty man ya. Jadi saya lebih ngurus ke barang, terus ke perizinan klinik, terus untuk urusan keuangan dan lain-lain saya yang pegang urus. Terus kemudian saya pernah bilang sama istri, saya itu kan dari dulu kan punya mimpi. Mimpi saya mesti sales. Jadi saya pengen punya Honda Jazz. Saya beli pertama kali nikah, punya uang bisa saya beli. Kemudian saya pengen punya Ferrari. Pokoknya semua yang ada saya mimpikan. Nah, ini menarik sebentar. Mas Gilang itu bisa punya dream. Itu asalnya baca buku kah, ikut seminar kah, itu apa? Itu penting banget. Betul. Jadi saya dari dulu itu senangnya baca buku apa aja. Jadi kebanyakan wirausaha mandiri yang ada Mas Hendy Stiono, ada Elang Gumilang senior lah ya. Yes. Elang Gumilang. Betul. Terus saya pernah bicara sepanggung sama dia tuh. Iya. Dulu 2013 kalau nggak salah. Panutan lah. Saya juga sering ikut seminar juga. Primagama Pak siapa sih Pak Purdi Chandra. Ya. Saya juga sering ikut seminarnya. Bicara figur dan tokoh lah ya. Betul. Kalau mereka bisa, kenapa gue enggak gitu ya? Betul. Jadi seperti itu, makanya semua yang saya inginkan tuh mesti saya list. Jadi apa yang saya list itu harus saya bisa wujudkan dengan kerja keras itulah. Ya udah, semuanya yang udah saya pengen punya rumah besar, pengen punya ini, semuanya udah saya wujudin. Mobil sport saya udah punya beberapa supercar. Usia berapa itu beli mobil Ferrari? Saya Ferrari itu di usia 27 ya Mi ya. Jadi 27. Jadi saya emang suka mobil. Sebelum Ferrari saya punya Mini Cooper, saya punya Porsche, saya punya Ferrari, saya ada McLaren, ada Bentley. Yang terbaru saya juga beli Mercy tipe G. Ya, jadi saya emang suka mobil. Kolektor mobil. Di mimpi saya itu saya pengen punya bis. Saya bilang sama istri, gitu. nih saya pengen. Alasannya kenapa pengen punya bis? Karena saya emang dulu tour leader. Saya TL. Jadi saya hubungannya itu setiap hari sama kru bis gitu. Saya mikir ya, waduh, kalau punya bis ini kayak gagah gitu ya. Kayak keren gitu loh. Makanya saya masukkan di list lah, siapa tahu saya bisa punya PO sendiri. Akhirnya atau karena orang Probolinggo. Jadi Probolinggo itu kan ada usaha Akas ya. Nah, mungkin ada figur kan. Betul. Karena saya percaya gini ya, mindset itu kan dibangun dari sosok seorang figur yang kita idolakan dan kita dambakan, dan itu mempengaruhi mindset kita. Nah, mungkin apakah juga ada pengaruh dari dulu lahir dari Probolinggo? Iya, jadi Probolinggo itu kan gudangnya bis ya. Jadi ada berapa Akas itu kan pecah menjadi banyak pihak. Lah di situ emang saya suka banget
ke garasinya mereka. Karena rumah saya emang belakangnya garasi bis. Betul. Jadi saya emang sering main, saya sering lihat bis, mulai dari bis yang kecil masuk ke desa-desa, ataupun bis patas, ataupun bis yang antar provinsi lah. Dari situ saya emang punya impian, makanya saya tulis, ya saya pengen ini. Sama saya juga tahu yang punya bisnis siapa Pak, ya itu mesti saya kenal. Gitu sih. Dari itu saya bilang sama istri, Mi saya mau punya usaha bis, tapi saya mau belajar dulu karena saya nggak mau dimakan ya. Jadi kalau kita usaha dan kita belum paham apa-apa, saya takutnya dimakan sama orang, ya kan. Makanya ya udahlah saya belajar dulu setahun. Setelah setahun saya belajar, kemudian saya kenal sama orang bis juga, ya. Kemudian kita cerita, Pak, saya tuh punya modal gini-gini, saya pengen buka usaha PU. Bapak saya tunjuk jadi manajer gitu. Akhirnya dia, ya Pak boleh Pak, nggak apa-apa. Tahun berapa ya? 2018 awal. 2018 awal. 2 tahun bisa ya udah. Akhirnya Mas Gilang mewujudkan impian memiliki bus pertama itu 2018. Dari 1 bus sampai sekarang sudah punya berapa bus? Saya di awal langsung beli 5. Langsung 5. Jadi saya juga sebenarnya belum kenal banget dengan bis. Yang saya tahu bis yang bagus tuh Mercy. Saya langsung belinya Mercy 5 unit. Ya. Satu bis itu trayeknya apa? Antar provinsi atau? Semuanya saya itu pariwisata, non trayek. Oh, non trayek. Jadi saya konsepin juga sama seperti istri. Apapun usaha itu kita harus beda sama yang lain. Betul. Jadi saya konsepin bis saya itu bis yang milenial, bisnya kelasnya yang middle up. Ya, jadi kayak Eropa lah ya. Betul. Jadi mulai dari bis itu kan sama seperti membangun rumah. Saya belum tahu, tak pikir bis itu kita beli udah selesai. Enggak, ternyata kita beli bis, kita beli sasisnya. Ya kan, kemudian di karoseri kita tuh milih mau bangku berapa, bangkunya seperti apa, fasilitasnya dan lainnya itu kita sendiri berdasarkan keinginan kita lah. Setelah itu saya senang nih, ternyata membangun bis itu sama dengan kayak membangun rumah, ya kan. Nah, setelah itu jalan lah 2018. Keren. Sampai sekarang busnya ada 5 total. Total sekarang saya ada 15, saya tambah lagi 2. Keren, 17 bus. 17 dan menarik ini. Dan semuanya saya nggak ada yang pakai leasing, semuanya saya belinya kontan. Gila, ini jual skincare bisa beli bus. Menarik. Nah, terus Mbak Sandy waktu Mas Gilang pengen wujudkan mimpinya, Mbak Sandy support atau? Banget. Support ya. Support. Karena Mas Gilang itu kan sebelumnya emang udah punya usaha dan selalu yakin sama usaha-usahanya sih. Jadi support gitu. Karena itu juga passionnya dia gitu loh. Pariwisata yang dulu pernah ditekunin. Iya, dan pas udah jalan juga udah kelihatan hasilnya gitu. Benar-benar dibuktiin hasilnya ada. Keren. Istri saya selalu support apapun yang saya lakukan, asal positif. Asal positif. Nah, ini menarik. Sekarang jadi usaha skincare-nya jalan dan usaha transportasi bus jalan. Cuman gara-gara corona pariwisata berhenti ya. Saat ini ya. Oke, tapi kan ya setelah corona selesai bisa berjalan kembali. Nah, kemudian pernah nggak mengalami masa-masa sulit selain di awal tadi? Nah, proses berjalannya waktu, mulai bangun skincare, mulai jual jadi reseller, mungkin pernah ditipu kah, atau pernah utang nggak dibayar kah, atau gimana? Ya namanya kita bisnis ya pernah, ya kan, kita nggak salah apa-apa, kita dipermasalahkan sama orang, itu pernah. Yang paling ini sih dipandang sebelah mata sama orang sih waktu kita usaha pakai set itu sih. Jadi orang datang ke rumah terus bilang, ini rumahnya orang Bambung ya, apa ya kalau bahasa Indonesianya? Rumahnya ini ya kayak pengemis ya. Iya, benar-benar. Jadi dipandang sebelah mata sama orang. Banget emang. Kalau kita nggak punya uang tuh kayak dipandang ya sebelah mata. Itu ya seperti itu. Tapi waktu di usaha skincare-nya nggak ada, lancar-lancar aja ya. Kalau ditipu-tipu sih ada, cuman nggak. Tapi sistemnya cash and carry kan, bukan cash and carry. Ya ada uang, ada barang kan. Online kan. Malah kita sistem deposit. Bayar dulu, uangnya barangnya baru kita kirim. Sistem PO ya. Kita harus seperti itu ya. Kita sekarang udah sampai yang punya pabrik ya. Ya, pabrik kosmetik. Jadi scale up lagi. Jadi setelah kita punya skincare, orang juga bikin skincare, kita buatnya namanya klinik, orang juga ikut buat klinik juga. Jadi brand lain ikut nih. Diikutin terus. Sekarang punya marklum sendiri gitu ya. Kita harus bikin pembeda kan. 2018 akhirnya kita mendirikan pabrik sendiri. Kita buat pabrik sendiri namanya PT Kosmetika Global Indonesia. Pabriknya ada di Malang. Ya, jadi
itu pabriknya MS Glow sebenarnya. Jadi produksinya MS Glow yang sebelumnya kita maklon, semua kita pindah semuanya di situ. Gitu. Jadi waktu kita maklon di tempat orang itu banyak banget kompetitor kita yang bikin juga gitu. Dan mereka itu ngiklannya itu ini sama gitu loh. Karena kan pabriknya satu pabrik yang sama. Gitu. Akhirnya kita bikin namanya pabrik, lo ordernya nggak diterima aja. Akhirnya kita bikin pabrik sendiri untuk produksi MS Glow dan kita terima maklon juga gitu. Nah di situ juga kita mau bikin maklon yang persaingannya sehat gitu loh. Belajar dari maklon yang sebelumnya gitu loh. Jadi kayak ayo maklon tuh nggak seperti itu kan. Karena untuk bikin produk itu kan kita mikir sendiri, nama produk juga kita bikin sendiri mikir loh gitu kan. Kalau orang niru terus di ACC kan ya kita sedih banget gitu loh. Menarik. Ini kayaknya setelah merit awal terus 7 tahun belakangan kayaknya tidak ada sebuah tantangan yang berarti ya kayaknya ya. Ini kayaknya tapi yang paling berat itu di awal ya. Di awal ya. Nah, oke. Sekarang setelah semuanya berhasil dan sudah mencapai di level ini, ada mimpi apa lagi berikutnya? Nah, ini yang mau disampaikan kepada pemirsa atau sahabat SP30. Ini penting kan ada visi ke depannya apa gitu. Jadi pertama kita dulu sih mikirnya kalau usaha itu ya udah kita ngumpulinnya uang. Kita ngumpulin uang, tapi ternyata kesini uangnya udah ngumpul terus kita mikir kan mau ngumpulin uang sampai berapa gitu. Karena mau sampai berapa banyak? Mau sampai berapa banyak gitu. Itu udah lebih dari cukup. Karena nggak ada batasnya kalau mau dikumpulin. Sekarang misalnya targetnya berapa, nanti akan naik gitu kan setiap tahunnya. Jadi ya kita sekarang hidup itu tujuannya nggak uang lagi. Tapi kita men-challenge diri sendiri kayak potensi kita itu sampai mana sih? Kalau misalnya kayak dulu kita punya usaha klinik terus kita yaudah kita bikin pabrik itu kayak men-challenge diri sendiri juga. Kita bisa nggak sih punya pabrik gitu loh? Jujur aja kayak biasanya yang punya pabrik itu ya orang-orang yang udah umur gitu loh. Udah punya modal besar. Saya kan 28 tahun terus sudah punya pabrik sendiri itu kayak tantangan gitu loh buat kita sendiri. Kita masih muda tapi kita punya pabrik kecantikan. Terus kita juga men-challenge diri kita lagi buat bikin bisnis yang lain. Jadi kita punya bisnis baru itu nggak yang ngerasa terbebani dan modalnya harus balik terus patokannya uang. Tapi ya lebih ke men-challenge potensi diri. Berusaha maksimal. Karena kita berdua berpikir bahwa emang sukses itu kalau kita ngomong sukses mungkin udah sukses dari tahun berapa 2015 atau apa di saat kita udah punya merek MS kalau punya uang banyak. Tapi emang kita sama istri bilang bahwa sukses itu nggak bersifat final. Kalau kita udah ngomong sukses final ya kita udah mau ngapain lagi. Itulah sebab nama channel kami Success Before 30, bukan kaya before 30. Beda loh ya. Karena kaya itu cuma sebagian dari sukses. Sukses itu ada 8, ada family, ada keluarga. Lo buat apa uang banyak family-nya berantakan. Tiap hari berantem terus dari marriage sampai sekarang tuh. Kalau sekarang udah enggak. Kalau sekarang udah saling mengalah, udah tahu salahnya. Punya kesehatan itu juga sukses. Nah, itu penting. Nah, makanya ini channel kami Success Before 30 ini bagus sekali. Jadi kalau visinya Mbak Sandy sama Mas Gilang tadi berkata seperti itu sebuah visi yang mulia gitu loh. Bagus banget. Terus dengar ini. Nah, jadi barusan Mas Gilang mensupport klub sepak bola. Boleh diceritain sebagai penutup. Jadi di akhir tahun kemarin saya launching produk baru namanya MS Glow for Men. Jadi MS Glow kita keluarin yang versi men, MS Glow for Men. Nah, kita juga mensponsori 2 klub sepak bola. Jadi ada Bali United, kemudian ada Arema. Sebenarnya kita cuma satu aja, Bali United aja, ya kan? Sudah terpampang di jersey, kemudian sebelum penutupan masa kompetisi, saya itu kayak merasa, kenapa kok harus Bali ya? Kenapa kok nggak Arema? Sedangkan saya itu dari dulu tinggalnya di Malang dan darah saya itu kayak darah biru Arema, darah Singoedan gitu loh. Langsung saya kepikiran, saya hubungi teman-teman saya, coba aku disambungin sama tim Arema, gitu kan. Akhirnya ketemu langsung disambungin sama CEO-nya Pak Iwan Budianto, ya kan. Langsung telepon gini-gini. Ya wes ini ketemu langsung ketemu sama saya. Saya cuma bilang ke Bang IB bahwa saya punyanya cuma uang segini, Bang. Saya itu nggak mau mensponsori Arema sebenarnya, tapi hati saya yang terpanggil. Agar saya bisa memberikan sumbangsi beneran ini. Agar saya bisa memberikan sumbangsi. Saya punya uang sekian.
aja bang, tapi saya bisa support yang lain dalam bentuk apa, dalam bentuk bis mungkin atau dalam bentuk support apa. Akhirnya sebentar ya, tak pikirin, dipikir-pikir hari berapa supportmu bisa berapa uangnya gitu. Saya bilang terus terang, saya cuma mampunya segini bang, ya uangnya sekian. Terus kalau bis Arema kan belum punya bis, ya belum punya bis official. Saya pinjemi bis selama setahun, nanti di branding Arema. Tuh, akhirnya tanda tangan kontrak dan MS Government mensponsori Arema. Keren. Ada mimpi apa lagi berikutnya ini? Mimpi apa lagi? Saya tuh banyak sih. Saya bilang sama istri bahwa, Ma, saya tuh dari dulu tuh hobinya kalau nggak mobil ya bola, ya kan? Kalau mobil saya sedang cowok banget ya. Betul. Mobil dan bola ya, cowok banget ya. Jadi suaminya cowok beneran. Sudah terbukti lah. Sudah terbukti ya. Ya makanya saya bilang sama istri juga, mendingan nakal perempuan daripada nakal laki. Oke. Terus kalau mobil saya emang lagi bangun villa di Batu yang luasnya 4.000. Jadi saya bilang sama istri, mah nanti di villa Batu saya bangun garasi impianku yang isinya supercar. Lah di situ saya udah kalau mobil saya udah bisa belilah. Kemudian mimpi saya itu adalah saya itu pengen punya klub sepak bola emang. Jadi di awal saya itu lagi nyari tanah sama tim saya. Coba cari tanah, kita beli tanah dan kita bangun TC training center untuk kita buatkan lapangan bola. Itu sih di awal. Sama kalau bisa saya emang pengen banget untuk menjadi mengakuisisi sebagai ikut sumbangsi ke klub bola. Dimana kalau saya sih ya di Arema ya. Gitu. Nice. Ini cerita yang sangat menarik guys. Nggak menutup kemungkinan juga ke Persebaya kan? Waduh, gampang itu. Karena gini mas, karena kalau untuk pengusaha kan emang jarang banget yang memberikan support ke klub bola. Betul. Kenapa kan? Karena emang di klub bola itu lebih identik dengan politik ya. Jadi kalau kamu pengen jabat sebagai wali kota, sebagai gubernur, sebagai calon DPR RI atau apa, kamu harus dekat dengan klub sepak bola. Kenapa? Karena masanya fanatik. Ya. Lah kalau saya nggak ada kepentingan apapun di politik, nggak ada kepentingan apapun, nggak ada kepentingan di usaha saya juga. Sebenarnya saya jualannya juga bebas aja ya. Makanya kalau saya terjun di dunia bola itu bukan karena saya ada kepentingan, tapi karena panggilan hati dan emang passion saya di bola. Dan itu emang harus saya wujudi. Keren. Ya, guys, ini saya kira sharing singkat bersama pasangan suami istri milenial yang sangat inspiratif dan dua-duanya sukses before 30. Ini yang paling luar biasa. Betul. Mas Gilang, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Mbak Sandy, makasih banyak. Terima kasih banyak. Ini buku saya mana tadi? Ini buku. Ini sebagai penutup kita berikan souvenir untuk Mas Gilang sama Mbak Sandy, buku Badai Pasti Berlalu, dan kita boleh sama-sama tutup dengan salam hebat luar biasa. Siap. Salam hebat luar biasa.